Penolakan rapid test dan swab COVID-19 terjadi di sejumlah tempat, diantaranya di Cilengsi, Bogor, Makassar, dan Kediri. Pedagang pasar Cilengsi menolak kegiatan rapid test. Beberapa petugas berusaha untuk memberikan pengertian, namun pedagang tidak mengindahkan. Demi menjaga kondisi keamanan, petugas terpaksa meninggalkan pasar, namun tetap akan menjadwalkan rapid test di kemudian hari. Pasar Cilengsi merupakan salah satu pasar yang ditetapkan sebagai klaster zona merah di Kabupaten Bogor setelah 8 pedagang positif COVID-19. Sebelumnya warga Kediri, Jawa Timur juga menolak rapid test dengan membawa poster. Ratusan warga desa Kedah, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri menolak pelaksanaan rapid test karena yakin tidak terpapar COVID-19. Warga menilai rapid test tidak perlu dilakukan. Saat melakukan aksi, mereka juga mengabaikan aturan jaga jarak, sehingga petugas kepolisian dan TNI yang datang ke lokasi langsung meminta warga untuk menerapkan protokol kesehatan. Dalam aksi ini, warga juga meminta jalan masuk kampung yang ditutup pemerintah desa untuk dibuka. Jalan ditutup karena ada 27 orang positif COVID-19, klaster pabrik rokok di Tulung Agung. Di Makassar, Sulawesi Selatan, warga membekali diri dengan senjata tajam menghadang petugas gugus tugas COVID-19 yang berencana melakukan rapid test massal di pemukiman mereka di Jalan Lure, Kecamatan Makassar. Selain di Jalan Lure, penolakan rapid test juga terjadi di Jalan Barukang, Kecamatan Ujung Tanah. Bahkan mereka memblokade jalan menuju pemukiman mereka. Umumnya warga menolak rapid test massal karena mempertanyakan akurasi rapid test. Tidak ada apa-apa kok, kelompok besar dengan timnas. Di tengah masih tingginya penambahan jumlah positif COVID-19, upaya memerangi pandemi menghadapi persoalan baru. Penjemputan paksa pasien hingga penolakan rapid test di sejumlah tempat terjadi. Hal ini berpotensi menjadikan klaster penyebaran COVID yang baru. Lalu apa langkah gugus tugas untuk mengatasi masalah ini? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ada Bapak Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK, yang juga sebagai Ketua Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Assalamualaikum Pak Muhadjir, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Muhadjir, ada penolakan di sejumlah tempat terhadap pelaksanaan rapid test. Kalau menurut Pak Muhadjir sendiri, ini kenapa bisa terjadi? Ya, tentu saja kita sangat menyayangkan adanya sikap menolak warga masyarakat. Saya yakin sebagian besar ini adalah adanya kekurang lengkapan informasi yang diterima oleh masyarakat tentang guna dan manfaat serta status dari rapid test ini. Saya kok yakin masih dalam batas itu. Jadi soal komunikasi dan pemberian informasi, karena itu saya himbau kepada aparat, terutama pada pemerintah daerah setempat untuk betul-betul bekerjasama dengan gugus tugas, dengan Kementerian Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya rapid test ini khususnya. Pak Muhadjir, kurang lengkapnya informasi ini karena apa nih Pak Muhadjir? Apakah karena ada informasi hoax ataukah kurang sosialisasi atau seperti apa Pak Muhadjir? Salah satunya pasti juga karena ada simpang siur berita di lapangan, bisa saja bersumber dari hoax, bisa juga dari orang-orang tertentu yang iseng atau usil untuk memberikan informasi yang menyesatkan, sehingga
itu bisa berpengaruh terhadap pemahaman yang seharusnya diterima masyarakat secara benar menjadi tersesatkan itu. Jadi peluangnya untuk masuknya informasi-informasi yang distorsi atau yang menyimpangkan di tengah-tengah masyarakat itu sangat besar, dan itu harus betul-betul dicermati dan ditangani dengan sungguh-sungguh oleh para petugas di lapangan. Baik, Pak Muhadjir, kenapa kemudian bisa muncul ketidakpercayaan dari masyarakat ke Dinas Kesehatan setempat, Pak? Padahal kan kemudian kita tahu bahwa COVID-19 ini sosialisasinya, edukasinya, dan bahkan mungkin pencegahannya sudah dilakukan sejak awal tahun. Nah, yang kita harus cek apa benar itu ada kesengajaan, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja untuk mengganggu keinginan besar pemerintah untuk segera menyelesaikan COVID-19 ini. Tapi kita belum ada laporan, kita belum menerima laporan berkaitan dengan mungkin ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja melakukan itu secara terstruktur, tersistem itu. Tapi ini saya minta untuk aparat terus melakukan pengecekan di lapangan, menyelidiki siapa kalau memang ada siapa sebetulnya yang menjadi pelaku terhadap upaya untuk menyimpangkan atau menyesatkan informasi yang berkaitan dengan rapid test ini. Baik, Pak Muhadjir, apakah ini bisa diartikan bahwa pemerintah daerah setempat di mana kemudian terjadi banyaknya aksi penolakan rapid test, bahkan adanya penjemputan paksa begitu terhadap pasien dengan status PDP ataupun yang konfirmasi positif, berarti pemerintah daerahnya belum maksimal, Pak, menjalankan bagaimana cara untuk pencegahan penanganan COVID-19? Saya yakin pemerintah daerah sebetulnya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Tetapi ada saja kan memang kekurangan-kekurangan, karena itu dari pemerintah pusat sendiri kan tiap seminggu sekali paling tidak melakukan evaluasi menyeluruh, ya. Karena itu di daerah mohon juga diikuti. Kalau di pusat saja seminggu sekali, mestinya setiap daerah itu kalau tidak paling tidak seminggu 2-3 kali melakukan evaluasi. Dan kalau ada kasus segera ditangani secepatnya, jangan sampai dibiarkan sampai melebar, menjalar kemana-mana. Yang penting sebetulnya sikap antisipatif dan proaktif dan segera bereaksi begitu ada masalah di lapangan, jangan dibiarkan sehingga sampai melebar itu. Pak Muhadjir, bagaimana kemudian cara untuk meyakinkan masyarakat yang menolak rapid test ini untuk kemudian akhirnya percaya begitu, untuk mau mengikuti rapid test maupun tes swab? Ya, kalau namanya masyarakat banyak, itu kan ada saja kelompok lagarde namanya, kelompok penerima inovasi yang paling terakhir, dan biasanya ini memang perlu penanganan khusus. Misalnya dari sejumlah masyarakat kan pasti ada sekelompok kecil masyarakat biasanya yang sebagai the late adoption, ya, jadi pengadopsi akhir, dan itu biasanya agak keras kepala, ya, karena itu perlu penanganan khusus. Mohon deh di daerah-daerah yang ada kasus itu segera dicermati, dan pihak-pihak yang kira-kira punya peluang menjadi kelompok lagarde ini dan segera didekati dengan sungguh-sungguh, diberi penjelasan sejelas-jelasnya agar mereka nanti bisa segera menerima informasi yang benar dan segera mau mengadopsi upaya kita untuk menangani COVID-19. Salah satunya adalah dengan memperbanyak sebanyak mungkin rapid test ini. Dan sebetulnya kan tidak ada masalah yang harus dipertentangkan, diragukan, termasuk merek-merek rapid test. Sekarang kan kita juga sudah minta, saya sudah minta Pak Menkes untuk menertibkan, disederhanakan jangan terlalu banyak lah, baik untuk rapid test maupun PCR itu mereknya terlalu banyak. Dan sekarang ini juga saya minta untuk pihak aparat menyelidiki betul kalau memang ada kemungkinan rapid test yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari segi medis. Baik, Pak Muhadjir, tapi apakah bisa dipastikan Pak Muhadjir, alat-alat rapid test yang saat ini beredar di masyarakat, apakah memang tingkat akurasinya memang sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah? Rapid test ini kan kalau itu dilakukan oleh pemerintah, dilakukan secara resmi, saya kira sudah tidak bisa diragukan lagi, ya, kualitas dari piranti yang digunakan. Tetapi sekarang ini kan memang beredar rapid test di pasar macam-macam, ya, dan itu saya kira yang justru mendapatkan perhatian dari pihak
Kementerian Kesehatan, khususnya Dinas Kesehatan setempat. Karena kalau sampai rapid test yang di luar resmi ini digunakan dan kemudian ternyata tidak mujarab atau tingkat akurasinya rendah, itu kemudian orang bisa menggebiah-uyah bahwa semua rapid test itu tidak akurat, dan inilah yang sangat berbahaya. Kemudian kalau ada yang sengaja ataupun tidak sengaja digunakan untuk alasan kenapa mereka kemudian menolak rapid test itu. Baik, Pak Muhadjir, kita sama-sama berharap kemudian semua masyarakat betul-betul bisa mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan tidak lagi menolak mengenai adanya rapid test yang dilakukan. Terima kasih Pak Muhadjir telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.